Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah. Selamat datang dan selamat bergabung dalam waktu persekutuan bersama untuk belajar firman Tuhan di channel Firman Kehidupan. Semoga Tuhan selalu memberikan pertumbuhan bagi setiap orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sahabatku, sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kasihi, hari ini kembali kami datang kepadamu dalam kerendahan hati dan keinginan untuk diajar melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dan singkapkanlah kehendak-Mu bagi kami. Buatlah kami untuk bisa memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, sebagai orang Kristen, selain berdoa, kita juga terkadang melakukan puasa. Ada orang yang melakukan puasa secara teratur, tetapi ada juga orang yang melakukan puasa pada waktu-waktu tertentu, misalnya saat sedang mengalami masalah yang berat. Firman Tuhan mencatat beberapa variasi dalam berpuasa. Misalnya yang pertama, Daniel berpuasa dalam waktu 10 hari dengan hanya meminum air putih dan memakan sayur-sayuran. Daniel 1 ayat 12. Yang kedua, Esther berpuasa dalam waktu 3 hari tanpa makan dan minum sama sekali. Esther 4 ayat 16. Dan yang ketiga, Daud berpuasa dalam waktu 7 hari. 2 Samuel 12 ayat 16. Masih banyak lagi puasa yang tercatat dalam Alkitab yang dilakukan oleh Nabi Elia, Ezra, dan para murid Tuhan Yesus. Pasal dalam Alkitab yang paling sering dikutip mengenai berpuasa terdapat dalam kitab Yesaya 58. Mari kita baca ayatnya dalam Yesaya 58 ayat 6-7. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Melalui ayat tersebut, kita diajarkan untuk memiliki sikap yang benar saat berpuasa, terutama terhadap sesama manusia. Selain memiliki sikap yang benar saat berpuasa, yang lebih penting adalah kita memiliki tujuan yang benar saat berpuasa. Pada umumnya, orang berpuasa karena sedang mengalami masalah yang berat dalam hidupnya, dan doa saja dirasa tidak cukup, sehingga mereka melakukan puasa bersamaan dengan doa. Tujuannya adalah agar Tuhan menyelesaikan masalah mereka. Dengan kata lain, doa yang dipanjatkan bersamaan dengan puasa dirasakan lebih penting atau lebih kuat dibandingkan hanya berdoa saja. Itulah sebabnya kita seringkali mendengar orang percaya memberikan nasihat kepada orang percaya lainnya agar berpuasa di saat sedang mengalami masalah yang berat. Hal ini dikarenakan pola pikir kepercayaan bahwa Tuhan akan turun tangan menyelesaikan masalah mereka apabila mereka berdoa dan berpuasa. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, tujuan berpuasa bukanlah membawa masalah kita ke hadapan Tuhan dan memaksa Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Tujuan berpuasa yang benar adalah kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan dan mencari tahu kehendak Tuhan dalam permasalahan kita.
Daniel mengembangkan kebiasaan berdoa dan berpuasa dalam hidupnya, dan saat ia melakukan hal itu, firman Tuhan datang kepadanya melalui malaikat yang diutus Tuhan. Mari kita baca ayat-ayat berikut ini. Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel 9 ayat 21. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Firman Tuhan menyingkapkan kehendak Tuhan dalam permasalahan yang sedang didoakan oleh Daniel. Begitu juga di saat kita berdoa dan berpuasa, kehendak Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Sebaliknya, Daud berpuasa saat anaknya sakit dengan harapan Tuhan akan menyembuhkan anaknya. Tetapi kehendak Tuhan berbeda dari apa yang diminta oleh Daud karena anaknya meninggal. Mari kita baca 2 Samuel 12 ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Berpuasa bukanlah memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Berpuasa bukanlah meminta balas kasihan Tuhan agar permintaan kita dikabulkan. Akan tetapi berpuasa adalah memfokuskan diri kita kepada Tuhan dan mencari tahu kehendak Tuhan mengenai permasalahan yang sedang kita hadapi. Berpuasa memerlukan hati yang terbuka untuk menerima kehendak Tuhan dan melakukannya dengan taat. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita mengingat bahwa tujuan kita saat berdoa dan berpuasa bukanlah untuk memaksa Tuhan menyelesaikan masalah kita, akan tetapi tujuan kita adalah mencari Tuhan dan mencari tahu kehendaknya untuk kita lakukan dalam situasi yang kita hadapi. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup saat teduh kita. Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik dan mengasihi kami, terima kasih atas pengajaran firman-Mu hari ini mengenai tujuan berpuasa. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang murni dan bersih seperti anak kecil, dan kiranya kami selalu datang kepadamu dengan tujuan untuk bertemu denganmu dan mencari tahu kehendak-Mu. Berikanlah kami hati yang bijaksana untuk selalu mengingat bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami dan kehendak-Mu selalu lebih baik daripada apa yang bisa kami pikirkan. Berikanlah kami hikmat dan kepekaan untuk bisa melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, setelah selesai berdoa, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah setiap orang yang sudah mendengarkan firman-Mu, berikanlah kekuatan untuk menjalani kehidupan kami, dan jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat. Arahkanlah langkah kaki kami, sehingga kami selalu berada di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.